Dalam diri tiap orang pasti berharap muncul energi-energi positif, energi-energi baik dalam kesehariannya. Bukan sekedar olahraga ataupun makanan sehat yang dikonsumsinya, tetapi pikiran juga senantiasa menciptakan energi-energi yang positif ataupun negatif. Karena kita ingin energi yang positif, maka kita kembangkanlah pikiran-pikiran yang baik dalam diri kita. Loh, apakah semudah kita membayangkan sebuah kebaikan jadi energi positif? Bisa jadi apabila kita gemar melatih perbuatan-perbuatan baik yang keluar melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Sepertinya senantiasa menganggap remeh sebuah perbuatan baik yang kecil. Misalnya saja tersenyum, menyapa orang, mengatakan minta tolong, maaf, atau terima kasih. Itu sebuah kalimat-kalimat yang kecil, kata-kata kecil, tetapi besar maknanya. Kita jangan berpikir modern. Buat apa basa-basi? Buat apa kata-kata yang tak bermanfaat? Bukan. Ini adalah kalimat yang berarti. Bahkan banyak bedanya yang menyebabkan kita disukai atau dibenci oleh seseorang akibat kata-kata yang kita keluarkan. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, nggak salah kok ya ketika orang sekarang ini mau berbicara cepat, ringkas, to the point, nggak salah. Tetapi alangkah baiknya kalimat yang kita keluarkan itu ada kata pengantar untuk mengarah pada hal-hal yang baik ya. Misalkan begitu ya, bila kita minta seorang mengambilkan sesuatu untuk kita, apa salahnya? Dek, tolong ambilkan tas saya. Nak, tolong dong ambilkan pulpen saya. Bu, tolong dong bikinkan kopi yang manis. Apa salahnya? Ada kata-kata awalnya. Maaf, saya permisi pulang. Jadi ada kalimat yang seolah usah nggak dimaafin kok, bukan ya. Ini adalah sebuah kebiasaan yang kita ucapkan. Tentu saja kita pun mengatakan itu dalam hal-hal yang cocok, yang tepat ya, seperti maaf, tolong, permisi. Misalkan kita mau menaruh barang di atas bagasi KRL, di situ banyak orang, apa salahnya kita permisi Pak, permisi Bu, langsung taruh dengan kalimat yang awal tadi. Atau ketika lewat banyak orang berjubel, kita lewat lonong aja. Di mana tata sopan santun kita? Atau misalnya di sebuah gang, kita jalan, di situ ada orang yang duduk kiri kanan, permisi Pak, numpang lewat, itu. Atau ketika kita mau bertanya kepada seseorang, pada saat itu kita naik motor, ingat, bertanya memang bertanya, tetapi perlu tata krama. Kalau kita bertanya di atas motor tanpa buka helm, bisa jadi orang yang kita tanyakan akan memberikan jalan yang sesat. Asal tunjuk, Pak, di mana rumah Bapak A? Di mana rumah Bapak B? Wah, tanpa buka helm, tanpa buka masker, nggak dimatiin, langsung Bapak itu menunjuk jalan yang salah. Lurus saja Pak, nanti mentok kanan. Karena Pak kesel,
Tetapi dengan sopannya kita turun, buka helm, buka masker, tanya, "Pak, mohon maaf Pak, saya mau bertanya, di mana alamat rumah Bapak ini?" "Oh, agak jauh sih Pak, cuma Pak lurus, nanti belok kiri. Nah, pas ada rumah bercat warna merah, itulah rumah dia Pak." Jadi pengantarnya pun enak, sopan. Kenapa? Kita bertanya pada orang yang pas, pada gaya yang cocok. Oleh karena itulah, ini menyebabkan kondisi energi positif yang kita ciptakan, akhirnya orang lain pun mendapatkan energi yang baik. Satu ketika saya pernah ke sebuah tempat di mana ada tugas menyusun pengumpulan sebuah karya ya. Itu belum selesai tapi baru separuh jalan. Akhirnya kita berkumpul di sebuah tempat di daerah Jawa Tengah. Tepatnya di Semarang ya. Saya belum pernah ke Semarang. Waduh. Tetapi di dalam perjalanan di kereta api ada seseorang. Kita ngobrol. Taunya apa? Tujuannya pun tidak beda jauh. Semarang. Akhirnya kita pun turun. Kami berdua turun. Kami turun. Lantas apa? "Pak, barang saya Pak." Loh, maksudnya Bapak satu jalur dengan saya? Terima kasih. Lalu diantar. Kita naik kendaraan dan sampai hotel yang saya tuju. Saya baru pertama ke Semarang, ditempatkan, diantar sampai hotel tempat yang saya tuju. Sebuah kebaikan ya. Jadi kita hanya dari awal ngobrol ya, akhirnya sampai di tempat penyantar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita menciptakan energi positif dengan orang sekitar kita, maka banyak kemudahan. Coba, andaikan kita kasar, cuek sama orang lain, gak peduli kesopanan, gak peduli harga diri orang lain, kita bisa disesatkan loh. Walaupun memang tidak semua orang begitu. Tapi Bapak Ibu Sobat Muda, energi positif ini akhirnya apa? Bisa juga menunjang kesehatan kita. Kita punya badan akhirnya sehat. Loh, kenapa? Karena energi yang mengalir positif. Ya, bisa dengan Anda melatih sebuah latihan energi, meditasi energi. Ini bisa kita ciptakan. Atau mungkin Anda senang berolahraga, juga kembangkan. Dalam perjalanan Anda bertemu dengan orang lain, sapalah. Memang tidak semua orang tuh bisa menyapa, tetapi minimal Anda tersenyum. Apakah dengan memakai masker lalu bisa kita tersenyum, membuat orang melihat kita tersenyum atau tidak? Pasti. Kalau kita tersenyum, walaupun memakai masker, raut wajah kita akan terlihat. Gitu ya. Walaupun kita gak kenal sama orang lain, tetaplah tersenyum, tetaplah menyapa. Apabila kita ditegur, apabila memang harus menyapa. Kenapa? Itulah dimana energi positif kita ciptakan. Wah Pak, kita jangan sok gaul Pak, jangan sok dekat. Apalagi masa sekarang, orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, kita gak tahu sifat karakternya bagaimana. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, apabila kita sendiri sudah menciptakan aura positif, omitohut, orang-orang yang berada di sekitar kita positif energinya, baik energinya. Kalaupun dia ingin berniat jahat pada kita,
Tetapi dengan energi positif yang kita pancarkan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Yang tadinya berniat jelek akan balik, dia jadi berbuat baik pada kita. Mana bisa, Pak? Permasalahannya kita sudah pernah belum berbuat baik. Itu coba kembangkan kebaikan kita. Contoh yang paling gampang, kita butuh chargeran, kita nggak bawa. Siapa yang menolong saya nih ya? Wah, nggak ada. Tetapi ternyata satu ketika saya makan di sebuah warung nasi ya, sambil ngobrol-ngobrol makan, Pak, bisa pinjam chargeran, Pak? Wah, ini ada, Dek. Wah, terima kasih. Sambil makan saya menunggu baterai handphone saya penuh. Ya, terima kasih. Akhirnya bisa. Tentu saya sebagai manusia yang ditolong pun mengetahui ya. Ya, walaupun dia nggak minta, kita berikanlah jasa. Pak, terima kasih, Pak. Saya sudah ditolong. Itu karena kita membutuhkan sesuatu, akhirnya kita mengatakan gampang bisa ditolong. Atau mungkin pernah kejadian, saya mau ke suatu tempat yang saya nggak kenal, lokasinya akhirnya saya tanya pada seseorang yang pangkal, mungkin bukan ojek pangkalan, dia sedang parkir. Saya tanya, Pak, saya mau ke sini, bisa? Wah, saya tahu tuh, Pak. Ayo center. Berapa? Nggak usah bayar. Diantar sampai tujuan. Lalu saya memberikan uang sebagai jasanya. Enggak, Pak, saya enggak minta uang. Saya cuma mengantar Bapak. Loh, padahal kenal pun tidak. Maka itu, Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, ketika kita ciptakan energi positif, ini akhirnya jadi penolong kita. Atau suatu ketika di tempat kami ya, ada kegiatan keagamaan, kita butuh bel, lonceng, lalu saya hanya umumkan, Bapak Ibu, kita perlu lonceng nih buat kebaktian kita. Langsung ada yang memberikan dana. Nih, Romo, berapa harganya? Saya nggak minta belikan, tapi langsung dia berikan dana. Itulah Bapak Ibu sobat muda, kesempatan kita menolong, membantu. Atau misalnya kita dalam kesulitan, butuh sesuatu, akan datang pertolongan tiba-tiba yang kita tidak duga. Maka itu ciptakanlah energi positif. Pernah suatu ketika saya pun mendapat musibah, saya terjatuh dari kendaraan saya. Nah, tiba-tiba ada yang nolong. Saya ketawa ya dalam hati. Siapa itu? Murid saya. Dan lebihnya apa? Dia tuh punya bengkel. Motor saya sampai rusak. Motor saya rusak, akhirnya dia perbaiki. Terima kasih. Atau mungkin suatu ketika ada yang membuat saya harus diurut. Akhirnya ada orang yang datang menolong. Banyak kondisi-kondisi itu. Walaupun kita mendapatkan musibah, Bapak Ibu sobat muda, setiap saat jangan takut. Pertolongan akan datang bila kita senantiasa mengembangkan energi positif. So pasti kesulitan pasti kita pernah petik bila karma buruk kita berbuah. Namun kondisi itu akan diperingan oleh karma baik yang pernah kita kerjakan. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika energi negatif datang, ketika energi negatif berbuah pada kita, energi positif akan membantu meringankan beban yang saat itu kita petik. Karma buruk berbuah, kita akan tetap mendapatkan bantuan. Jadi bagaimanapun juga Bapak Ibu yang berbahagia,
sekarang waktunya kita mengembangkan energi positif. Energi negatif yang lalu kita tidak bisa perbaiki, tetapi sekarang kita bisa kondisikan perbuatan baik. Semoga dalam kesempatan ini kita semuanya senantiasa berbahagia dan berani memulai mengembangkan energi positif. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.